Wah, ya, oke, ulang ya. Yuklah Podcast. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang spektakuler, Son. Ada lagu dia satu suka. Yang mana? Dia judulnya. Dia. Salah. Dia, hanya dia. Oke, sip. Selamat malam, Bapak Manji. Ini itu bercandaan tahun 2016 tuh. Iya. Bapak ya. Gimiknya udah kurang update ya. Enggak, pas lagu dia baru naik, Nyut. Son. Oh iya, benar. Iya. Gawat. Oh, dapatnya dari mana gimik itu? Gak ada. Apa? Aku buat aja sendiri. Ada itu lagu yang ku kaitkan aja sendiri. Aku kaitkan. Kaitkan aja. Yang ada dia-dianya juga. Gitu. Udah. Gimana Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Bahagia lah yang penting. Mana? Yang penting bahagia lah. Alhamdulillah. Tapi makin ganteng. Orang laki-laki kayak gitu. Kalau yang ngomong cewek aku senang. Ini cowok yang ngomong. Bukan, karena mungkin di alam ya. Sering di alam muka jadi fresh. Nggak ngaruh sih. Ngaruh. Ngaruh dong. Ih, nampak nggak pernah naik gunung. Kasian. Payah. Karena kota banget sih, hedon banget sih. Cupu. Keren. Ngomongin apa nih kita? Hari ini kita bakal ngebahas Ramadan versinya Bang Manji dan juga persiapan Lebaran. Oke. Yang kita tahu kan sekarang ini lagi banyak sekali ya keterbatasan yang kita alamin di masa-masa Ramadan ini. Apa aja sih maksudnya kegiatan-kegiatan? Kan kita tahu nih off air udah jarang gara-gara kondisi sekarang. Nah, kegiatan apa sih yang Bang Manji lakuin selama Ramadan? Yang aku lakuin selama masa Ramadan tuh aku di gunung, masih ngebangun tempat di Puntang, di Nagara Puntang. Terusnya bikin konten, ada beberapa buat brand, terus main sama keluarga dan main gaple sama bapak-bapak di kompleks. Tapi off air masih jalan, Bang? Ya sebulan adalah 1-2 lah. Karena sebenarnya apa? Gimana? Bapak duluan lah, Bapak lebih tua kan? Aku nggak tua, Nyut. Aku matang. Iya, asik. Oke, Bapak duluan, apa tadi? Ya sebenarnya aku tuh masih ngeband, masih tetap manggung off air ada karena pangsaku kan perusahaan, terusnya private, terus wedding. Jadi itu tetap terlaksana kok, tetap jalan. Gitu. Cuma yang nggak serame dulu karena memang ada pembatasan itu. Prokes kan harus ketat dan yang mengadakan harus siapa gitu. Jadi kalau Nagara Puntang tuh masih belum jalan karena memang aku kan bikin natural venue, nanti itu akan jadi venue. Jadi aku tuh bikin namanya Gunung Kesenian, bukan Gedung Kesenian. Bukan panggung kesenian ya, karena berada di gunung, jadinya Gunung Kesenian. Iya kan ada Gedung Kesenian nih, Gedung Kesenian. Nah aku bikinnya Gunung Kesenian. Jadi kalau di pantai? Pantai Kesenian. Lu kan bener. Enggak, karena ada. Karena udah matang itu jadi males mikir gitu. Bukan, karena udah matang, berpikirnya lebih visioner. Jadi aku nggak tahu ya, kayak ini aku lagi ngebaca prospek bisnisnya ke depan gitu. Dan kondisi saat ini yang serba dibatasi, nanti ketika sudah selesai ataupun sudah lebih aman, itu bisa jadi template bisnis ataupun proyek bisnis ke depan yang lebih menjanjikan, Son. Oh iya, bener lah. Tapi bukan Cina, tapi hitung-hitungannya Cina. Ngomongin apa tadi? Gunung seni? Gunung Puntang. Enggak, gunung Puntang. apa tadi? Panggung. Gunung seni. Gunung Kesenian. Jadi kan ada namanya Gedung Kesenian nih. Kita mengenal frase itu Gedung Kesenian. Nah, ini Gunung Kesenian belum pernah ada sih. Tapi aku buat aja Gunung Kesenian. Nanti di sana ada
tempat untuk event, ada misalnya ada hall A, hall B, hall C, hall D gitu. Jadi nanti bisa dipakai untuk event-event apapun, mulai yang besar maupun yang kecil. Dan nanti di gunung itu memang udah kita atur sedemikian rupa supaya amenity-nya, sarana prasarananya, infrastrukturnya juga bagus gitu. Jadi supaya memang nanti gunung itu memang dipakai banyak untuk kegiatan-kegiatan seni dan juga acara-acara. Biasa loh. Memberikan wadah kepada pelaku-pelaku seni gitu. Sekaligus cuan. Wah, itu ya sekaligus cuan. Ngomong-ngomong, gunungnya aktif nggak tuh, Bang? Enggak. Enggak lah. Aku nanya, Bang. Enggak lah, gunungnya enggak aktif. Akunya aja yang aktif. Iya, yang harus kau sadarin di Jawa Barat tuh nggak ada gunung berapi yang aktif. Loh, banyak juga yang isinya putih. Oke, next. No. Ya, karena kemarin sempat bahas, itu omongan udah lama sebenarnya ngobrol sama Manji. Aku pernah ngobrol perihal untuk pemilihan venue panggung atau pemilihan job-job yang diambil. Untuk kedepannya itu lebih pingin dapat audiens atau dapat event yang intimate. Oh. Ya, benar. I see. Iya kan? Iya, betul. Makanya aku bikin tempat ini sebenarnya supaya aku nggak perlu kemana-mana sih. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan mau ngadain acara, di situ aja. Aku yang nyanyi. Terus nanti bisa siapa lagi gitu. Berujung cuan. Oh, harus. Karena sebenarnya linear ya, maksudnya kan Abang kan platform digital juga udah jalan kan, kayak YouTube dan lain-lainnya. Kayak terus sekarang ini lagi ngomongin nyiapin platform yang fisik, ya dong. Nanti pada akhirnya semua akan inline dong. Harus dong. Memang kayaknya tuh yang aku lakukan tuh agak-agak aneh. Jadi waktu ketika awal-awal aku di sana juga banyak teman-teman yang nanyain, terus bahkan kayak, ngapain sih di situ gitu. Terus bikin apa sih? Ini orang gila nih gitu. Ya kayak gitu loh. Sebuah ide itu, sebuah ide baru itu ketika belum jadi itu jadi adalah ide yang aneh. Terutama ide baru ya. Jadi ketika jadi nanti. Jadi di sana masih tahap pengerjaan? Masih tahap pengerjaan. Cuma tahap pengerjaan gini udah banyak yang mendukung banget, support mulai dari pemerintah daerah, dari Pemda, terusnya dari Disparbud, baik provinsi maupun kabupaten. Terusnya mulai dari Muspika, ya desa-desa setempat sampai ke provinsi sih kayaknya nanti. Ke sana kali kita ya? Ya nanti habis Lebaran. Harus dong ke sini dong. Ke sana dong. Iya, itu kita ya. Iya, ke sana apa ke situ? Ke Nagapunten. Oke. Tapi maksudnya event pun di sana kan banyak ngabisin waktu Puntang ya gitu. Iya. Maksudnya kayak ambience di sana kan puasa juga dong ya gitu ya pada akhirnya ya. Bulannya ya. Oke, aman. Jawabannya sangat tidak aman ya. Aduh. Gawat kok. Karena kalau ngomong-ngomong lo enggak. Aku tuh sekarang tuh lebih banyak. Aku kan sekarang lebih banyak belajar spiritual nih, Son. Jadi aku juga sekarang mulai banyak mengambil hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ya dalam agamaku itu. Aku juga banyak mengambil intisarinya. Maksudnya sebenarnya puasa mau ngapain, mau dapat apa, mau belajar apa gitu. Terus kayak sholat juga mau belajar apa, mau dapat apa gitu. Kayak gitu-gitu. Aku selain melakukan syariatnya juga melakukan ya yang bukan marifat ya, ya aku menjalankan intisari dari sebuah kegiatan keagamaan atau ibadah itu dilaksanakan gitu. Serius ya ngobrolnya. Ngomong-ngomongin kita nggak mau ngomongin yang fun gitu kayak apa sih grupis gitu. Anjir. Kok grupis, Bos? Nggak ada. Berlaku. Enggak lah, tolonglah, kan grupis sana juga sekarang ibu-ibu PKK, ibu ibu dewan gitu yang acara lepas sambut, Bos. Mau diapain? Betul. Ya kan? Betul. Iya. Aduh. ABG ya udah bahaya ya. Tapi masih pengen ABG kali ya? Enggak ya? Enggak.
Aman sekali. Aku kenal dia. Saya, Bang Manji adalah seorang yang buat aku betul-betul aku bisa anggap pria sejati. Kenapa? Kenapa? Nih, aku tahu ujungnya nggak enak nih. Nggak, maksudnya bertanggung jawab. Maksudnya orangnya nggak celamitan. Nggak. Maksudnya kan ada ya kayak beberapa artis yang orang nengok seger dikit nih. Enggak, Son. Mana? Lah iya, kami kalau pergi cari tempatnya sepi biar bisa ngobrol kadang. Nanti kalau lagi ngobrol lagi, Bang, alah, mau ngobrol aja nggak bisa. Saking terkenalnya. Nggak ngenyek. Nggak, aku tuh apa ya? Ya agak-agak lurus lah, agak-agak. Agak-agak berarti kadang mau belok. Enggak. Seumur-umur aku kenal dia nggak pernah belok kok. Lurus kami. Orang memang tujuannya lurus kan. Iya. Nggak perlu belok, nyampe. Okay. Baik banget emang nih. Ini dia memang teman yang baik. Melindungi aku di podcastnya. Bagus. Enggak, tapi nih ya, Bang Manji ini terkenal orang yang sangat mengkritik, Mas. Suka ngeritik gitu. Kritik apa? Kadang-kadang ada. Ubi. Kritik, Bos. Okay. Kritik. Okay. Ini baru-baru aku lihat video beredar. Kalau orang banyak itu yang nerobos palang ini tuh, Mas. Portal-portal yang pos-pos ini. Menurut Bang Manji gimana sih, Bang? Salah dong. Udah gitu aja. Ya, kalau secara aturan salah pastinya. Tapi secara sisi kemanusiaan itu beda lagi. Nah, ini nih ngomongin sisi kemanusiaannya. Gini, secara aturan itu jelas salah karena memang ada aturannya kan, tidak boleh kan. Tapi kalau kita memperhatikan sisi manusianya, di mana kerinduan itu adalah virus dan vaksinnya itu adalah silaturahmi. Jadi itu kita agak sulit tuh ngomongin tentang itu, di mana benar salahnya gitu. Bisa benar, bisa salah. Tapi ya kalau kita ngomongin tentang menjaga keselamatan manusia lainnya jelas salah. Tapi kalau misalnya memang untuk membuat perasaan, membuat kebahagiaan lebih naik, dan bahkan imun bisa naik dengan silaturahmi, ya itu benar gitu. Makanya kita mau lihat dari mana nih, sisi mana. Kalau kita lihat dari aturan udah jelas salah. Kalau Bang Manji sendiri? Oke. Aku gini, aku tuh berusaha untuk menjadi orang yang tidak melanggar aturan gitu. Kayak misalnya aku nggak suka pakai masker misalnya. Ya aku menghindari tempat-tempat yang mengharuskan aku memakai masker gitu. Ya kalau aku datang ke tempat yang memang mengharuskan aku pakai masker, ya aku pakai. Tapi kalau misalnya karena aku nggak suka, jadi aku menghindari tempat-tempat itu. Makanya aku ke gunung juga nggak ketemu banyak orang. Jadi ya aku nggak perlu pakai masker kan. Tapi aku tidak menyalahi aturan. Gitu. CA ya. Apa CA? Cari aman. Oke. Loh, emang bener. Bukan cari aman, Yud. Sekarang gini. Aku bikin acara nih. Aku mau bikin acara di Puntang yang nanti ini kan menjadi event, menjadi venue, gitu. Yang datang ke sana ada Pak Kapolda yang udah mempercayakan aku untuk membuat tempat di sana. Terusnya Disparbud, kepala Disparbud baik provinsi maupun kabupaten gitu. Terusnya dari pemerintah daerah. Terus apa ya, maksudnya ya aku juga harus menjaga nama mereka gitu. Ya kalau misalnya aku nggak suka, ya aku hindari. Gitu aja sih. Sesederhana itu. Oke. Ini aku boleh nanya agak kritis sedikit ya. Silakan lah. Kita kan ngomongin apa namanya template ataupun project bisnis yang baru akan dimulai kan Nagara Puntang. Yang kita tahu di situ sebenarnya kalau nggak salah hutannya itu juga lagi hutan ini ya, apa namanya? Lindung. Hutan lindung bukan? Ada sebagian yang memang jadi hutan lindung, tapi memang yang aku kelola itu memang udah sebelumnya dari tahun 89 itu memang udah dijadikan warna wisata. Oke. Oh, berarti udah sempat ada bangunan dong. Oke. Bukan bangunan. Memang tempat itu dipakai untuk camping ground. Oh. Oke. Itu. Sampai situ. Nah, iya, jadi apa? Seberapa besar sih komitmen Manji membuka proyeksi bisnis itu, membuka tempat itu menjadi wadah yang sebegitu menariknya untuk kreativitas. Namun juga seberapa besar juga komitmen Manji untuk menjaga area itu agar tetap asri dan tidak terjadi kerusakan yang besar. Dengan menjadikan tempat itu premium area. Jadi nanti orang-orang yang ke situ
Oh bisa kalau dengan ini dong, dengan reservasi dong pastinya. Jadi kan tempat itu kan biasanya kan didatengin sama orang-orang bebas gitu, camping di mana-mana di daerah situ di mana aja gitu. Bisa bakar-bakar di mana aja, motor bisa sampai ke situ, kendaraan bisa sampai ke situ, dan buatku itu merusak lingkungannya gitu. Makanya aku bersihin, semua sampah-sampah aku bersihin, rumput-rumput aku rapiin, tanaman-tanaman aku rapiin gitu. Dan nantinya memang wilayah itu jadi premium untuk orang-orang yang nanti mau nonton event maupun yang mau berlibur gitu. Oke, berarti ada term and condition tertentu dan juga tetap menjaga puluh manusia yang hadir di sana ya. Harus dong. Aku bukan mes apa ya? Bukan pariwisata yang mes gitu loh. Paham. Luar biasa. Ya. Memang harus ngajak ke sana sih ya, biar ngelihat tempatnya. Oh iya, tenang lah. Bulan 6 ya? Insya Allah bulan 6 kita datang. Nah, iyalah biar nggak delay gini loh. Oh iya benar tuh. Karena susah ya. Kalau misalnya katakan kalau ngobrol ada media gini kan kayak ada hal-hal yang nggak ketangkep gitu ya. Iya, kayak pandangan mata sedap. Iya, benar. Kalau yang ngomong cewek kayak enak loh ya. Ini ngomong bawa bapak. Sama, aku juga sebenarnya ngomong gitu geli juga sih. Enggak, tapi ngomongin aktivitas. Ya kan. Ya. Ini kan lagi pandemi ini. Lagu gimana tuh? Lagu. Ada bakalan ngeluarin apa gitu? Bang Manji. Aku bikin album spiritual di sana. Sodo. Jadi Serungi, Bos. Isinya berarti? Ya isinya ngebahas perjalanan spiritual di mana sendirian, terus bicara sama diri sendiri. Kayak Coldplay sih. Musiknya juga kayak Coldplay, kayak U2, kayak Radiohead digabungin. Ada Dave Matthews-nya juga sedikit. Berbeda banget sih, Nyut. Ini beda sama lagu-laguku yang biasa, dan juga ini 90% itu adalah liriknya pakai bahasa Inggris gitu. Cerita tentang alien, cerita tentang langit, cerita tentang ya perjalanan spiritual lah. Lebih kayak musikal apa ya? Spiritual musikal gitu. Aku nggak tahu. Kemarin aku lihat kayaknya ada di SG atau di mana itu lagi ada take ini ya, take audio sama videonya sama beberapa orang yang pakai alat musik tradisional. Itu bagian itu ya? Bukan, kalau itu adalah musik untuk alam semesta. Itu beda lagi. Itu sama sebuah brand. Aku kolaborasiin musikku akustik sama alat musik tradisional gitu, alat musisi tradisi. Kalau yang projectku itu namanya Tomorrowland. Jadi Anji in Tomorrowland. Biji-bijian? Beda sih, beda. Aku udah prepare kalau dengan Tomorrowland tuh aku udah prepare loh, Bos. Iya. Tapi musiknya seru banget ya, serius, musiknya seru banget. Itu ada kemungkinan nggak kalau orang dengar proyekan Manji yang apa? Anji in Tomorrowland. Anji Tomorrowland itu kan lebih religi ya? Iya, tapi religinya bukan religi kayak ungu atau gigi gitu. Iya, paham aku. Ngerti, kita ngomongin kan nggak tahu kita paham apa enggak. Humanity about religion. Bukan, spiritualism. Spiritualism. Berarti ada kemungkinan kalau orang dengar itu habis itu hijrah nggak? Jadi nggak beragama ya? Kenapa hijrah, Bos? Enggak. Aku ceritanya tentang itu loh, Nyut. Misalnya, I'm looking for me to the deep ocean, my heart. Jadi kayak, bukan I'm looking for you, tapi I'm looking for me. Karena memang di Puntang tuh aku menemukan diriku sendiri gitu. Aku banyak meditasi, banyak melakukan, banyak sendirian. Gitu, jarang lain. Bukan, ketika di kota itu kebanyakan kan kita kan jadi orang yang apa ya hedon lah ya kau tahu lah Nyut aku kayak gimana gitu, beli barang-barang ini itu gitu. Ya tapi maksudnya sampai akhirnya tuh memang banyak ngejar dunia banget. Nah sekarang tuh agak berbeda lah kalau kita ketemu. Ya. Lebih kalem ya. Lebih dewasa.
Lebih matang aja ya. Lebih hornian tapi. Hah? Apa bos? Hornian bos. Awak coba berusaha untuk membuat dia baik kan. Dari tadi dia kemana-mana gitu. Ini kan lagi bulan puasa, ya kan? Lo horny itu kan sifat natural ya. Iya, manusiawi. Manusiawi lah. Ya. Iya. Oke. Bulan puasa ini, Saga sama Sigra mulai puasa enggak? Saga. Sigra sih belum ya. Sigra kan autism, jadi dia belum ngerti lah gitu-gitu. Apalagi dia hobinya makan lagi. Sigra. Iya, hobi makan. Udah ngajarin apa sih sama mereka di bulan puasa, Bung Wendy? Di bulan Ramadan? Banyak-banyak berbuat baik. Luar biasa. Ya, intinya apa sih sebenarnya kita mau puasa? Menahan diri buat mengeluarkan kata-kata yang jelek, baik verbal maupun ketikan gitu. Terus benar. Sih menahan diri buat nggak marah gitu kan, buat menghina orang. Ya itu kan itu nilai-nilai yang memang harus diajarin sebenarnya, bukan menahan lapar sama hausnya. Lebih esensinya ya. Kira-kira kayak gitu sih. Tapi memang nahan itu semua ketika lapar tuh memang rasanya gawat banget. Asli. Gawat lah. Apa lisan tuh dijaga, Son? Karena ini kita kan kemarin bahas napas bau, Bos. Nggak boleh. Tapi tahu nggak? Aku tahu kuncinya. Supaya kita lebih santai, lebih tenang. Apa itu? Jangan update informasi. Iya bener juga sih, bener. Serius, aku tuh sekarang jadi Cooper gitu, kudet kurang update. Sebenarnya kalau ngomongin kudet juga aku dari dulu kayak gitu juga. Maksudnya males-malesan. Kalau dia emang pengen tahu, beda nih malas sama dia nggak mau tahu. Iya. Porsinya aku lagi nggak pengen tahu nih. Gitu. Tapi sama-sama nggak membocorkan informasi kan. Iya betul. Karena aku malas, jadi informasinya nggak bocor. Iya, kalau lebih enak ya, Son? Gimana, Bang? Lebih enak, tuh, Son. Sebenarnya ternyata. Iya, lebih enak. Maksudnya karena malas tuh jadi nggak open. Iya, susah jadinya sekarang. Karena nggak opennya, ditanya apa banyak nggak tahunya. Nggak, kalau baca. Saya jadinya mikir keras, Pak. Makanya saya nggak mau bikin podcast. Oh iya. Jadi mikir ya. Iya juga. Makanya perhatiin deh, belakangan tuh aku bikinnya lebih ke sketsa anjir receh. Gitu, kita lebih masuk anjir receh ya, Mas. Iya, tapi sih. Harus. Kalau Puntang nanti kita bikin. Receh aja. Ngomong-ngomongin negara Puntang, itu statusnya kepemilikan pribadi atau jadi singgung lagi, Bang. Tempat pengelola gitu apa gimana tuh, Bang Benji? Ya, aku bekerja sama perhutani yang punya lahan. Oh. Tapi untuk waktu yang lama gitu. Di atas 20 tahun. Iyalah, rugi lah kalau sewa tempat cuma 10 tahun untuk kayak gitu. Iya. Tapi kan aku kan nggak bayar. Iya, paham. Kan saya tahu triknya. Ini loh, nih kalau tahu ya. Bukan. Tunggu. Apa. Satu-satunya artis yang bisa nyaingin Raffi Ahmad pada masa pandemi bangun rumah sama bangun tempat bisnis, cuma dia. Illuminati nih kayaknya. Coba kau bayangin orang lagi, wah kayak mana ya besok kita betokin listrik. Dia nggak ada. Kepikiran terselok dibangunnya semua. Gila loh. Ada nyu. Kiat, bagi kiat lah Bang. Kiat. Apa? Kiatnya. Kiatnya banyak mikir aja bakal jadi orang kaya. Serius, banyak mikir. Tapi katanya memang katanya orang banyak mikir itu nanti kepalanya botak. Ya, mau kau ya. Lu dulu nggak mikir juga ada botak ya? Iya, makanya aku keke. Iya. Ya Allah. Ya nggak apa-apa lah. Botak kan bisa ditutupin ini, Nyut. Benar. Iya, benar.
Pak lagian yang kan, penting Pak, yang penting punya waktu banyak waktu, untuk kan? menghabiskan. Iya punya Waktu, kan? waktu banyak untuk dihabiskan di mana-mana gitu, di The time is gunung. money. Iya Benar. Makanya kalau perempuan udah lihat bukan lagi dari tampang fisik, tapi kematangan, cara berpikir, terus provide ya. Iya. Itu namanya provide. Sama waktu ya. Waktu. Adik, kos mana? Berapa kos adik? Abang bayar. Oh, kalau kau niatnya udah kayak gitu sih, Jod. Enggak. Kami pernah, Son, tidur di hotel mewah semewah-mewahnya. Kasurnya aja, spraynya mereknya Louis Vuitton, Hermes. Ingat? Itu di mana ya waktu itu? Ingat, kita tur berapa kota, dapat tempat tidur Louis Vuitton, Hermes. Ngeri, takut kami tidurnya. Mana nih? Iya. Oh, hujan nih. Berapa lama sih kena? Hujan? Ya udah santai. Aku pindahin. Terus. Kawan Besari. Masa gara-gara hujan aja takut. Ngopi harus nengok apa? Senja. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pindah aja kalau takut lah. Oh ya gerimis. Pertanyaan selanjutnya ini perihal persiapan Lebaran. Gimana sih? Oke. Sematang apa persiapan Lebarannya tahun ini? Persiapan Lebaran tahun ini lebih santai dari tahun-tahun sebelumnya karena memang nggak banyak kemana-mana. Jadi cuma ke rumah ibu aja di Bekasi. Udah nggak kemana-mana. Lebih santai sekarang. Iya. Tapi pengeluarannya tetap nggak santai. Gimana? Pengeluaran tetap nggak santai. Oh iyalah Pak, kan Bapak banyak karyawannya, Bapak banyak yang lagi dibangun. Maksudnya orang-orang yang dapat rezeki lebih itu Pak, ternyata rezekinya juga buat orang banyak gitu. Iya ya. Iya, semakin banyak pemasukan kita, semakin banyak tanggungan kita. Bijak sekali. Bijak sekali orangnya udah lama nggak ketemu. Iya, kan asik ya jadinya asik ya. Jadi dengan kondisi Manji yang sekarang udah matang, dengan kondisi Bapak yang makin lama makin bijak, ketemu tuh. Oh jangan ketemu, nanti kalau ketemu malah berdebat. Sama-sama sok matang kan, berdebat nggak ada ujungnya. Aduh, pertanyaan aku sekali ya. Aku lagi malas berdebat aku. Iya, janganlah. Tapi udah berapa lama sih kalian kenal, Bang? Berapa tahun ya? 2000 dari zaman drive ya? 2011 kayaknya. Ya, 2011. Drive akhir-akhir tuh. Masih di drive tuh? Enggak, udah enggak. Oh, udah jadi solois? Ya kan? Pertama kali itu pokoknya itu ada event rokok, kita pindah-pindah, terus pakai live PA juga, ada DJ namanya Karen. Udah, jadi ada satu kota, jadinya kami main sore, gara-gara nggak dapat izin sampai malam. Ternyata kok kayak rasa apa? Kayak rasa acara reggae sore-sore pantai. Orangnya belum ada. Kami ketawa. Udah gitu musiknya house music lagi dep. Di kota yang nggak ada klubnya. Kebayang nggak? Gunung Tua, Bos. Gunung Tua mana? Gunung Tua, Tapanuli. Jangankan clubhouse, ya kan? Ada orang baru aja kena santet sana. Oh, kalau di Gunung Tua iya. Kita makan lauknya paku gitu. Sayur bambu gitu. Masa? Iya. Aku belum pernah malah. Oke. Jadi kan udah ngomongin kegiatan Ramadannya seperti apa, terus banyak hal-hal produktif yang dikerjain, terus prepare Lebaran juga ternyata sederhana itu ya. Gitu. Maksudnya sederhana banget. Iya, tahun ini memang kita nggak bisa banyak pergerakan ya. Jadi memang lebih banyak ya udah di circle terdekat aja untuk merayakan Lebarannya. Okay. Dan aku suka sih kayak gitu. Benar. Masuk aja ya kecil. Udah ada suara gitar tuh. Main kan? Gak usah lah. Dia main gitar lebih jago. Iya. Enggak, di sana punya Manji yang jago main gitar. Di Medan punya kau kan? Sebentar, aku nggak tahu insecure. Gitar aku makin secure, Bos. Gitar dia tuh hummingbird, tau kau? Yang kalau dipakai Beatles, yang pokoknya sekali genjreng itu dapat DP mobil
pokoknya kalau mau LGCC itu keluar dia, nggak usah pakai DP. Kenapa nggak kenapa LGCC, Bos? Ya kayak Agi-Agi 90 jutaan. Iya, lunas. Gitar dia. Kali genjreng ya. Amin. Gila. Tapi sekarang lagi nggak ada tuh sekarang punya kayak gitu-gitu kan? Makanya gini nih. Ini aku punya trik. Nanti kan kita bulan 6 sana. Kita kan di tim kita itu belum ada yang mic wireless yang proper, terus kayak audio soundcard yang belum proper gitu kan. Nanti kita main ke sana lah. Siapa tahu kan ada orang berbaik hati. Ya, ini kayak bahasa orang kayak gini tuh. Ini kalau bawa aja Nyut. Kita nyantai kok di sini. Masih ada kok Nyut. Boleh kali ya kesana bulan 6 ya. Boleh lah. Aku nanti cek waktu dulu ya. Boleh. Enggak. Terus berak sibuk. Enggak, maksudnya enggak apa-apa juga. Tapi bakalan dapat momennya itu kita ambil, Mas. Kayaknya bulan Juni tuh aku tuh ada... Bulan Juni tuh aku ada beberapa acara. Padat juga aku Nyut kayaknya Juni Nyut. Oh iya. Ya udah. Ya nggak apa-apa. Kita ke Puntang aja. Dia nggak ada, nggak apa-apa. Kita tinggal buat rumor. Aksesnya, Bos. Oh, gampang. Gampang ya? Nanti kita buat rumor, nanti dia yang kelabakan. Oke? Kita buat isu ya? Iya. Baiklah. Gimana? Masih mau bermain? Ayo. Ayo lagi. Oke. Ngobrol buat juga rumor deh. Ya, rumor-rumor sederhana lah ya. Yang buat orang netizen nyocot aja. Tapi memang kayak dia tuh manusia nggak ada celah, Iya sih. Iya, kayak buat aku kayak baik gitu kan, terus orangnya dewasa gitu, susah lah cari. Terus kalau ngeritik tuh bener semua. Iya. Ini orang-orang mau pre-M baru kayaknya. Kalau ngeritik bener semua udah. Iya, maksudnya kayak aku tuh kayak apapun pendapat dia kayak aku setuju gitu. Iya. Kayak mewakili kita ini di bawah ini ya, Son. Ngobrol-ngobrolin akad nikah gitu ya kan, kritik-kritikan gitu. Kalian jago jadi politisi nih. Cocok. Memang 2024 kan mau naik, Pak. Oh gitu. Naik kursi. Iya, naik kursi, duduk di kursi. Aduh. Kursi masyarakat. Enggak lah, kita nggak ada sawat politik. Enggak seneng, Pak, ke situ, Pak. Loh, aku nunggu ini nih waktu kita ketemu langsung pasti akan seru nih obrolan nih. Pasti. Aku berharap itu. Tapi kan kau masih kerja. Aku resign. Demi keputang. Masa sih? Iya. Karena dong. Enggak sebentar, kau resign, dia nggak sertang jawab itu loh. Kalau kau resign kau ke sana juga nggak akan dijamin apa-apa. Ya nggak apa-apa, tabungan masih banyak, Pak. Ya. Gitu dong. Mantap. Tanggal 26 ya, Bos, jangan lupa. Oke, Bang. Kita udah ngobrol nih. Kira-kira Mas mau disampaikan nggak perihal apa yang dikerjain atau perihal gini, kita ngomongin proyek ke depan atau proyek saat ini yang lagi dikerjain dan akan jadi proyek besar ke depannya itu apa-apa aja sih? Pokoknya sih yang lagi dikerjain sih kalau di musik udah terus jalan. Nanti akan ngerilis single bareng sama Cynthia Gabriela, anak Medan juga. Terus aku akan ngerilis proyek Anji in Tomorrowland. Sama yang paling besar sih aku lagi bikin venue. Aku bikin venue untuk mewadahi teman-teman kesenian di gunung gitu. Keren. Di Puntang. Udah gitu sih. Gila keren. Sama ini sama satu proyek penting lagi sih sebenarnya. Apa ya? Menjadi a better me. Anjing yang lebih baik, better me. Better me. Proyekan bapak-bapak. Luar biasa kan. Sebaik ini aja masih ngerasa aku masih kurang baik nih. Itu kan, Son. Ada jawaban cari aman, Bos. Iya, maksud aku nggak tahu ya kan. Tapi ya baik atau Son baik. Baik, aku kenal baik. Enggak. Kalau kemarin-kemarin kan banyak baik sama orang lain. Sekarang banyak baik ke diri sendiri gitu. Mencintai diri sendiri ya. Lagi belajar mencintai diri sendiri ya. Ya, gitu-gitu deh. Nanti deh pokoknya kalau udah ketemu baru ngerti deh maksudnya. Iya. Ini apalagi kita tuh teknologi banget gitu. Nah kalau di sana tuh bahkan aku melupakan handphone. Kegiatan yang kita senangin. Kalau pergi tempat sepi, lebih bagus nggak ada sinyal. Iya kan? Kalau aku gitu. Iya. Kalau aku gitu memang. Enggak, maksudnya lebih nyaman tuh nggak pegang handphone kalau lagi nongkrong.
Oh enggak lah, kau pun nggak nongkrong, nggak kerja juga kok pegang pun. Iya memang. Ya kan? Iya. Orang grup aja jarang kau bahas kan? Oke, sekarang kita masuk ke segmen challenge di Fast Lisan. Jadi kita punya berapa pertanyaan, Son? 4 seenak aja, nggak punya banyak. Tapi sekeluarnya aja. Nah, jadi ini pertanyaan, jawabannya cepat, nggak boleh mikir, ya. Oke. 10 pertanyaan yang harus dijawab cepat, Manji. Silakan, Kenapa 10? Kan fast. Nanti kalau cuma 5 kecepatan. Ya. Dikocok apa diaduk? Dikocok. Nggak apa-apa terus. Mario Ozawa apa Mia Khalifa? Mario Ozawa ya. Ya legend banget. Ya. Any Arrow nggak? Any Arrow. Apa? Any Arrow. Oh, kami nggak seluas itu, Pak, pengetahuan kami, Pak. Senior. Itu kayak ada tua juga. Tanya lagi cepet pertanyaan. Bintang filmnya ada tua juga. Udah, menurut Pak 5 lah. Aduh, apa ya? Kaya dihujat orang atau miskin adem-adem aja? Kaya dihujat orang. Realistis, Bos. Ya nggak peduli kan? Kan nggak ngaruh apa-apa hujatan orang di kita. Bantu lah. Kok kalian nyiapin pertanyaan tadi? Kan orang menghujat. Sonic. Enggak, tadi dia loh, Bang. Aku siapin pertanyaannya fast question. Enggak dibuatnya. Enggak, kau ngapain kesana sini kau? Mancing kau memang. Kemari kau. Kayak orang bodoh kita berhadapan sama orang pinter loh. Sini. Malu kau. Aku jadi sengaja memang nggak kubuat. Nah, terus? Biar kau berpikir keras, Jod. Aku tiap hari berpikir keras daripada kau, anjing. Oke. Itu tadi pertanyaan deh. Apa? Aku kasih satu pertanyaan receh buat kalian. Oke. Seru nih. Berapakah berat badan usaha milik negara? Apa? Berapakah berat badan usaha milik negara? Nah. Berat badan usaha milik negara. BUMN. Nggak ini receh. Iya, tapi receh. Tapi kan jatuhnya kalau dihitung satuan berat kan nggak ada ya. Nggak ada. Karena kan besar itu. Kan itu kan bidang. Iya. Apa ya? Ayo, aku tunggu lagi nih fast question-nya. Nyerah. Apa jawabnya? Aduh. Oke deh. Jawabannya apa? Aku ketawa. Jawabannya apa? Jawaban yang mana? Berat badan usaha milik negara. Iya. Apa jawabannya? Iya nggak ada jawabannya. Itu kan pertanyaan receh. Wah, lucu sekali, Sony. Ini loh. Aduh. Kan badan usaha milik negara tuh BUMN. Ya. Nah, tuh aku ngegabungin. Ya kan? Ini nggak enaknya Zoom begini nih. Ya udah. Nggak dapat chemistry. 1 kilo beras sama 1 kilo batu. Beratan mana? Ya sama lah. Dia pinter, Mas. Oh iya ya? Biar pinter, kayak gitu ya. Kecil lah. Balik lagi pas question. Nggak ada. Oke, sekarang ke Mas Kusen ya. Oke. Ngeband atau solo? Solo. Jadi kemarin memang waktu ngeband nggak ikhlas? Enggak. Ngeband apa solo kan nggak perlu ditanya alasannya. Oh, perlu lah, Bos. Kenapa dia milih? Karena ada alasannya lah. Nggak, kok kita yang ribut ini. Iya betul. Udah enakan solo lah. Udah jelas. Pembagiannya udah jelas sih, Bos, kalau solo. Nah, kalau aku mikirnya lebih ke berkaryanya, proses berkarya. Kalau duit mengikutin lah. Iya. Proses berkarya, aku orangnya independen banget ternyata. Kalau gitu kan karena kebetulan kalian teman lama, saya nggak mau ganggu nih pertemuan kalian. Kau kayak kiper buang badan anjing. Bos. Kalian lucu ya. Aduh. Ngomong, Pak.
Ya udahlah, karena kan ngomongin post question tadi kayak sebenarnya kan jawabannya kayak akan standar pertanyaan akan standar juga, ya kan? Ya udah, kita udah ngobrol panjang nih Bang. Soalnya Mang Anjing tuh, dia disuruh nyiapin pertanyaan, katanya udah, sekarang udah enggak. Pesan terakhir aja lah untuk Yokla Podcast apa sih? Ya Pak, pesannya pesan bapak-bapak lah, banyak-banyak berbuat baik. Mumpung lagi pesan bapak-bapak sini kok. Ya mumpung lagi bulan puasa. Ya mumpung lagi bulan puasa, ya banyak-banyak berbuat baik. Terus coba berbuat baik sama orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Udah, itu aja. Itu pesan yang sangat biasa. Tolong lah yang extraordinary gitu. Kami butuh masukan lagi. Pak ya, jangan terlalu horny lah. Oke. Terima kasih buat Bang. Itu aja. Enggak dengar. Jangan terlalu apa, Bang? Jangan terlalu hornyan. Iya. Maksudnya itu kan hasrat ya, bukan tentang seks ya. Iya, manusia. Manusiawi, tapi ya ditahan lah. Bang Manji, terima kasih nih. Sama-sama. Udah mau hadir di podcast Yoklah Podcast. Yang tadi katanya mau diundur habis Lebaran, ya. Akhirnya nyempetin waktu di hari ini ya. Gila. Senang ya, Son? Aku nunggu ketemu langsung ya. Ya. Bulan 6 pokoknya kami kalau mau ke sana nanti kami kabarin sama Pepeng nanti gimananya. Mantap. Nah, kalau ngabarin dia langsung seminggu, 1 bulan tentu. Yang kayak kemarin kau nelpon kan? Nah, halo, ngapain mau pinjam duit? Enggak sementang apa ya kaya ya gitu. Berarti belakangan ini sering nelpon kayak gitu. Enggak, itu bercandaanku sama teman-teman yang udah lama nggak ngobrol gitu, tiba-tiba terus ngobrol. Halo, apa? Mau pinjam duit? Berapa? Tapi gimana Bang? Baik. Tapi terima kasih sekali lagi buat Bang Manji. Sehat terus. Ya Son, sama-sama. Nyut. Terus berkarya. Proyeknya jalan. Lancar. Nagara Puntang, sukses. Spiritual musik. Terus juga anak-anak yang di bawah manajemen. Terus juga rumah cepat selesai. Tadi yang selebar lapangan bola tadi 4 tingkat. Standar FIFA kan? Standar FIFA banyak. Baik. Pokoknya apapun hal yang terjadi, hal-hal baik terjadi padamu, Bang. Pada kita semua. Pada kita semua. Amin. Thank you. Kita ketemu di Nagara Puntang. Ya kalian lah yang harus banyak berkarya tuh. Terusin. Konsisten bikin podcastnya. Terima kasih. Nanti kalau butuh bantuan equipment, telepon ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.